Dari percobaan pertama, terdapat variabel bebas atau besaran yang diubah yaitu 1,5, 3, 4,5, 6, dan 9, dan mempunyai hambatan tetap yaitu 500 ohm. Dari percobaan pertama, didapatkan tabel sebagai berikut. Jika tegangan sumber 1,5 dan hambatan tetap 500 ohm, maka arus listrik yang dihasilkan adalah 3,0 mA sama dengan 0,003 ampere. Dan jika tegangan sumber 3 volt dan hambatan tetap 500 ohm, maka arus listrik yang dihasilkan adalah 6,0 mA sama dengan 0,006 ampere. Dan jika tegangan sumber 4,5 volt dan hambatan tetap 500 ohm, maka arus listrik yang dihasilkan adalah 9,0 mA sama dengan 0,009 ampere. Dan jika tegangan sumber 6 volt dan hambatan tetap 500 ohm, maka arus listrik yang dihasilkan adalah 12,0 mA sama dengan 0,012 ampere. Dan jika tegangan sumber 9 volt dan hambatan tetap 500 ohm, maka arus listrik yang dihasilkan adalah 18,0 mA sama dengan 0,018 ampere. Dari percobaan pertama juga dihasilkan grafik sebagai berikut. Dalam grafik ini, sumbu Y sama dengan volt dan sumbu X sama dengan ampere, sehingga jika digambar menjadi grafik sebagai berikut. Dari percobaan pertama dapat disimpulkan, semakin besar nilai tegangannya, maka arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar tegangan, semakin besar pula kuat arus. Dan semakin kecil tegangannya, maka semakin kecil pula kuat arusnya. Dari percobaan pertama terdapat beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang menjadi variabel terikat dalam percobaan ini? Jelaskan. Yang menjadi variabel terikat dalam percobaan ini adalah kuat arus. Variabel terikat sendiri memiliki pengertian yaitu besaran yang diamati. 2. Apa yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini? Jelaskan. Yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini adalah tegangan. Variabel bebas sendiri mempunyai pengertian yaitu besaran yang diubah. Nomor 3, apa yang menjadi variabel kontrol dalam percobaan ini? Jelaskan. Yang menjadi variabel kontrol dalam percobaan ini adalah hambatan. Variabel kontrol sendiri mempunyai pengertian yaitu besaran yang tidak diubah. Nomor 4, buatlah grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus dari data yang telah Anda peroleh, atau V pada sumbu Y dan I pada sumbu X. Dan grafiknya seperti ini. Nomor 5, tentukan besarnya hambatan berdasarkan grafik yang telah Anda peroleh dengan cara mencari gradien garis miring pada grafik. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, saya mengambil contoh dari tegangan sumber 3 dan 1,5. Jadi jawabannya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 3 min 1,5 per 0,006 min 0,003 sama dengan 1,5 per 0,003 sama dengan 500 ohm. Jadi hasilnya adalah 500 ohm. Untuk soal nomor 6, tentukan nilai hambatan berdasarkan rumus hukum Ohm. Untuk menjawab soal nomor 6 ini, saya mengambil contoh dari tegangan sumber 1,5. Jadi jawabannya V sama dengan I kali R. Dan untuk mencari R sama dengan V per I sama dengan 1,5 per 0,003 sama dengan 500 ohm.
Untuk soal nomor 7, bandingkan nilai hambatan hasil perhitungan dari grafik berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran eksperimen. Lakukan pembahasan dan ambil kesimpulan. Perbandingan mencari nilai hambatan dengan cara menggunakan gradien hukum Ohm pada praktikum pertama memiliki nilai hambatan yang sama, yaitu 500 Ohm. Kesimpulannya yaitu semakin besar nilai tegangannya, maka arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar tegangan, semakin besar pula kuat arus. Dan semakin kecil tegangannya, semakin kecil pula kuat arusnya. Pada percobaan kedua, memperoleh hasil dalam tabel sebagai berikut. Tegangannya 4,5 volt. Hambatan sebesar 500 ohm memperoleh hasil sebesar 9,0 mA. Hambatan sebesar 600 ohm memperoleh hasil sebesar 7,5 mA. Hambatan sebesar 700 ohm memperoleh hasil sebesar 6,4 mA. Hambatan sebesar 800 ohm memperoleh hasil sebesar 5,6 mA. 900 ohm memperoleh hasil sebesar 5 mA. 1000 ohm memperoleh hasil sebesar 4,5 mA. Di sini satuannya masih miliampere. Kita ubah menjadi ampere. Setiap 1 mA mempunyai nilai sebesar 10 pangkat min 3. 9,0 mA kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,009 ampere. 7,5 mA kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,0075 ampere. 6,4 mA kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,0064 ampere. 5,6 mA kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,0056 ampere. 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,005 ampere. 4,5 mA kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,0045 ampere. Dari data tersebut pula mempunyai hasil dalam bentuk grafik. Hambatan sebesar 500 ohm memperoleh hasil sebesar 0,009. 600 ohm memperoleh hasil sebesar 0,0075 ampere. 700 ohm memperoleh hasil sebesar 0,0064 ampere. 800 ohm memperoleh hasil sebesar 0,0056 mA. Hambatan sebesar 900 ohm memperoleh hasil sebesar 0,005 ampere. Hambatan sebesar 1000 ohm memperoleh hasil sebesar 0,0045 ampere. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktek tersebut adalah semakin besar hambatan atau semakin naik hambatannya, maka semakin kecil pula besar arus listriknya. Pertanyaan: apa yang menjadi variabel terikat dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel terikat adalah apa yang Anda ukur dalam percobaan dan apa yang dipengaruhi selama percobaan. Dalam percobaan ini,
Yang menjadi variabel terikat adalah kuat arus yang disimbolkan dengan huruf I. 2. Apa yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel bebas adalah variabel yang dapat berubah-ubah. Pada percobaan ini yang berubah-ubah adalah hambatannya atau R. Mulai dari 500 ohm, 600 ohm, 700 ohm, 800 ohm, 900 ohm, dan 1000 ohm. Jadi yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini adalah hambatan atau R. Apa yang menjadi variabel kontrol dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel kontrol adalah variabel yang tidak dapat diubah oleh variabel lainnya. Pada percobaan ini memiliki tegangan sebesar 4,5 volt. Dari hambatan 500 ohm sampai 1000 ohm, tegangannya selalu tetap, yaitu sebesar dari hambatan 500 ohm sampai 1000 ohm, tegangannya selalu tetap, yaitu sebesar 4,5 volt. Tentukan besarnya tegangan berdasarkan grafik yang telah Anda peroleh menggunakan gradien grafik miring. Menurut grafik pada uji coba, grafik agak melengkung atau tidak lurus, jadi tegangannya tidak pasti hasilnya. 6. Tentukan nilai tegangan berdasarkan hukum Ohm. Rumus V sama dengan I kali R. Data pertama, V sama dengan I kali R. 0,009 kali 500 sama dengan 4,5 volt. Data kedua, V sama dengan I kali R sama dengan 0,0075 kali 600 sama dengan 4,5 volt. Data ketiga, V sama dengan I kali R. 0,0064 kali 700 sama dengan 4,5 volt. Data keempat, V sama dengan I kali R sama dengan 0,0056 kali 800 sama dengan 4,5 volt. Data kelima, V sama dengan I kali R sama dengan 0,005 kali 900 sama dengan 4,5 volt. Data keenam, V sama dengan I kali R sama dengan 0,0045 kali 1000 sama dengan 4,5 volt. Bandingkan nilai tegangan hasil perhitungan grafik berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran eksperimen. Menurut perhitungan grafik yang dihasilkan dalam percobaan agak melengkung atau tidak lurus sempurna, sehingga tidak dapat ditentukan hasil secara pasti. Menurut hukum Ohm, data dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan, yaitu V sama dengan I kali R, dan hasilnya dapat dipastikan atau sudah pasti. Menurut pengukuran eksperimen, angka tegangan tetap dan tidak berubah, yaitu sebesar 4,5 volt. Yang berubah hanyalah angka hambatannya.